Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Syamna Putri dari Universitas Riau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Safrial MPD. Nah, kali ini aku akan membahas apresiasi prosa fiksi dari salah satu cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Yang akan dibahas dalam video ini yang pertama biografi penulis, yang kedua alasan memilih cerpen, dan yang terakhir amanat tersurat dan tersirat dari cerpen. Buat sobat-sobat semua penikmat karya sastra, tentunya tidak asing lagi dengan sastrawan yang satu ini. Sastrawan kawakan yang sering disingkat dengan inisial SGA, yang merupakan kepanjangan dari Seno Gumira Aji Dharma, yang merupakan sastrawan berkenamaan di Indonesia. Seno Gumira Aji Dharma dilahirkan di Boston pada tanggal 19 Juni 1958 dan dibesarkan di Yogyakarta tahun 1977. Seno pindah ke Jakarta dan berkuliah di Departemen Sinematografi Lembaga Kesenian Jakarta, yang kini disingkat menjadi IKJ atau kepanjangan dari Institut Kesenian Jakarta. Pada tahun 1977, Seno mulai bekerja sebagai wartawan lepas pada Surat Kabar Merdeka. Tidak lama kemudian, ia menerbitkan majalah kampus yang bernama Cikini dan majalah film yang bernama Sinema Indonesia. Setelah itu, ia juga menerbitkan Mingguan Zaman dan terakhir ikut menerbitkan kembali majalah Berita Jakarta pada tahun 1985. Pekerjaan sebagai wartawan dijalani Seno sambil tetap menulis cerpen dan esai. Pada awal tahun 1992, Seno dibebas tugaskan dari jabatan redaktur pelaksana Jakarta yang berkaitan dengan pemberitaan tentang insiden Dili pada tahun 1991. Selama menganggur, Seno kembali ke kampus yang ketika itu telah menjadi Fakultas Televisi dan Film Institut Kesenian Jakarta. Ia menamatkan studinya 2 tahun kemudian setelah sempat diperbantukan di tabloid Citra. Pada akhir tahun 1993, Seno kembali diminta memimpin majalah Jakarta yang telah berubah menjadi majalah hiburan. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan Teater Alam pimpinan Azwar AN. Sejak itu, ia terus terlibat dalam dunia kesenian. Seno memulai kegiatan sastranya dengan menulis sebuah puisi, cerita pendek, dan kemudian menulis sebuah esai. Puisinya yang pertama dimuat dalam rubrik Puisi Lugu, majalah aktuil asuhan Remi Silado. Cerpennya yang pertama dimuat di Surat Kabar, Berita Nasional, dan esainya yang pertama tentang teater dimuat di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. Seno kemudian mendirikan sebuah pabrik tulisan yang menerbitkan buku-buku puisi dan menjadi penyelenggara acara-acara kebudayaan. Hingga kini, Seno telah menerbitkan belasan buku yang terdiri dari kumpulan sajak, kumpulan cerpen, kumpulan esai, novel, dan karya non-fiksi lainnya. Berikut ini adalah beberapa karya-karya dari Seno Gumira. Nah, alasan saya memilih cerpen dari novel ini yaitu karena saya sangat menyukai cerpen yang berbau romans. Nah, cerita ini juga begitu menarik karena menceritakan tentang pengorbanan seorang kekasihnya itu demi seseorang yang ia cintai. Pengorbanan itu tidak akan sia-sia demi seseorang yang kita sayangi. Cerpen yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku pertama kali dimuat di Harian Kompas pada Minggu 9 Februari 1991
dan menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas pada tahun 1993 hingga kemudian dibukukan tahun 2002 dengan judul yang sama. Sepotong Senja untuk Pacarku pun telah menarik perhatian penyuka sastra. Hingga terus-menerus bukunya ini dicetak ulang kembali. Buku yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku menceritakan tentang beberapa bagian. Cerita yang pertama yaitu tentang trilogi Alina, Perselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Dalam trilogi Alina diceritakan ada seorang laki-laki bernama Sukap yang mencintai Alina begitu rupa. Sedangkan Alina yang dicintainya itu sesungguhnya itu tidak ada. Sukap sangat mencintai Alina kekasihnya, sehingga dia rela memotong senja lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop. Dan amplop itu kemudian ia antar ke tukang pos. Dan setelah sekian lama akhirnya Alina pun menerima senja yang dikirimkan Sukap untuknya. Senja itu dikirimkan tetapi tidak membuat Alina mencintai Sukap. Alina malah menjadi risih dengan perasaan cinta Sukap yang menurutnya itu terlalu berlebihan. Dan tukang pos yang membawa amplop berisikan senja itu baru diterima oleh Alina setelah 10 tahun kemudian. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang Perselancar Agung. Dalam bagian ini mempunyai 13 cerita, yaitu Jezebel, Ikan Paus Merah, Kunang-Kunang, Mandarin, Rumah Panggung di Tepi Pantai, Perselancar Agung, Hujan Senja dan Cinta, Senja Hitam Putih, Mercusuar, Anak-anak Senja, dan Senja yang Terakhir. Cerita tersebut mengenai sebuah kota yang berada di tepi pantai di mana pelangi tidak pernah memudar. Dan cerita yang terakhir yaitu Atas Nama Senja. Di sini terdapat beberapa bagian yaitu senja di pulau tanpa nama, perahu nelayan, melintas cakrawala, dan senja di kaca spion. Di dalam buku Sepotong Senja untuk Pacarku, kita dapat membayangkan bahwa cinta itu dapat membutakan kita, lalu mengesampingkan pada logika yang ada. Tapi cinta juga dapat membuat kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dan ditemui. Di dalam buku ini terdapat penulisan teks zaman dahulu yang terletak di atas judul-judul seperti di halaman 57. Cover belakang buku ini juga sangat menarik karena di situ tertulis bahwa sang penulis yaitu Seno Gumira mendapat email dari seorang perempuan. Buku ini menarik hati perempuan tersebut karena ia mengalami rabun senja sejak 10 tahun yang lalu. Dan dengan kehadiran buku ini, Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira, ia bisa menikmati senja dari cerita-cerita yang ada di dalam buku tersebut. Keunggulan dari buku ini yaitu Seno membebaskan para pembaca untuk memberi kesimpulan sendiri. Buku ini juga bahasanya cenderung mudah dan terdapat kalimat-kalimat yang indah dan menarik, lalu juga tidak terlalu tipis dan terlalu tebal, dan juga ringan untuk dibawa kemana-mana. Di dalam buku ini, Seno juga menuangkan kata-kata yang mudah dibaca sehingga pembaca merasa ingin membaca lagi sampai selesai. Kelemahan dari novel ini yaitu makna yang tersirat pada kata sepotong senja. Itu tidak dijelaskan secara jelas dan masih menjadi tanda tanya, dan kurangnya informasi tentang letak wilayah dalam novel tersebut. Pesan tersurat yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui jalan cerita ataupun tokoh adalah: berjuanglah demi orang yang kamu sayangi, walau seberat apapun cobaan yang menghalang. Bahwa cinta yang sesungguhnya itu memang membutuhkan pengorbanan. Bukti perjuangan tokoh untuk seorang kekasihnya bisa kita kutip dari cerpen tersebut. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan, betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina.